Kita akan siapkan hati kita. Kita akan memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami.
bersyukur, kami mau memuji, menyembah Tuhan hari ini. Hati kami haus, roh kami haus, hidup kami haus akan firman-Mu, akan roh-Mu, akan jamahan-Mu, akan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu kami mau pulang dari tempat ini dipuaskan oleh Tuhan, disegarkan oleh Tuhan. Kami dapatkan sesuatu yang baru, yang menginspirasi, yang membuat kami tetap memandang kepada Tuhan dan tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Urapi ibadah ini dari awal sampai akhirnya, urapi hamba-hamba Tuhan, urapi kami semua, urapi setiap pribadi yang hadir. Di dalam nama Tuhan Yesus, dipermuliakan namamu, ditinggikan namamu dari akhir sampai akhir dari ibadah ini. Haleluya, amin. Amin. Selama sedang berbatu berdiri, kita akan memuji Tuhan. Kuasanya membangkitkan dan kuasanya membangkitkan, urapan membangkitkan, melangkah membangkitkan, saatnya untuk menyembah, mungkin segala kata, mungkin hari sesuatu. Waktunya, barulah pembentangan.
urapilah kami yang hadir pada pagi hari ini. Jamahlah kami yang hadir pada pagi hari ini. Nyatakanlah kemuliaan, nyatakanlah kuasa-Mu di tengah-tengah kami, sehingga pribadi lepas pribadi mengalami kuasa-Mu, mengalami anugerah-Mu, mengalami kebaikan-Mu, mengalami kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami serahkan pemberitaan firman ini, Roh Kudus, ke dalam tangan-Mu. Biarkan Engkau berkata-kata kepada kami, biarkan kami merenungkannya, dan biarkan kami melakukannya. Kami ingin menyenangkan hati-Mu, kami ingin memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi urapi kami, bukan supaya kami bukan hanya dapat mendengarkan, tapi kami juga dapat melakukannya. Terpuji-pujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Senang bisa bersama-sama hari ini. Tadi malam kita sudah berdoa selama 10 malam berturut-turut. Dan hari ini saya akan berbicara tentang satu topik yang hampir setiap pencurahan Roh Kudus pasti ayat-ayat ini dimunculkan buat kita, dan saya pun akan memunculkannya buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Buka bersama dengan saya judul khotbah saya hari ini tentang penolong yang lain. Ya, ini dia judulnya, penolong yang lain. Kita buka saja supaya langsung dari Injil Yohanes pasal yang ke-14. Ada di layar, saya sudah buat, ada beberapa yang di bold, yang ditebali, supaya saudara tahu bahwa itu penting untuk kita pagi ini. Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 18 dikatakan, aku akan meminta kepada Bapa, ini perkataan Tuhan Yesus, dan Ia, yaitu Bapa, akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Kata penolong yang lain akan menjadi topik kita, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi penolong yang lain itu akan menyertai saya, menyertai saudara sampai selama-lamanya, tidak ada akhirnya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia. Dengarkan ini, jadi dunia tidak dapat menerima karena dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu, dikatakan, mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 18 dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Jadi kalau saudara melihat di bagian kata ayat 16, bagian yang kita baca mengenai penolong yang lain, ini merupakan rangkaian khotbah dari Tuhan Yesus ketika Dia ingin berpisah dengan murid-muridnya di pasal 14 sampai pasal 17. Itu rangkaian, karena Dia tahu Tuhan Yesus akan berpisah berpisah dengan murid-muridnya karena Kristus sebentar lagi tidak ada bersama-sama dengan mereka. Saudara bisa baca ayat-ayat itu. Hanya saya ingin, buat di slide saya. Kita akan lama di sini sebentar. Mengapa kita membutuhkan penolong yang lain? Mengapa Tuhan Yesus katakan, kalau saudara baca pasal 2, Tuhan ngomong, jangan tinggalkan Yerusalem sebelum engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan di Yohanes pasal yang saudara tadi baca, Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-16, Tuhan katakan, aku akan meminta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Mengapa harus ada penolong yang lain? Untuk kita bersama-sama, untuk menyertai kita. Saudara akan melihat ada rentang waktu yang panjang yang kita tidak tahu kapan berakhir, antara masa saya dengan masa yang akan datang. Itu rentang waktu yang cukup amat panjang, dan sekali lagi kita tidak tahu kapan itu berakhir. Yang kedua, rentang waktu yang
panjang itu dari masa kini sampai masa yang akan datang, kita tidak tahu apa yang akan kita alami, apa yang akan kita rasakan, apa yang akan kita hadapi. Jadi prinsipnya penolong yang lain itu adalah menolong saya, menolong saudara di masa mana antara rentang waktu masa kini perjalanan kita sampai kepada masa depan. Saya ngomong begini saudara-saudaraku, di dalam rentang waktu masa kini dan masa yang akan datang, itu ada begitu banyak hal yang bisa terjadi dalam hidup kita. Pertama saya katakan saudaraku, di masa rentang waktu antara masa kini dan masa yang akan datang, ada dua musuh terberat kita, yaitu iblis dan dunia. Ini kerap kali bukanlah menjadi teman kita. Kadang dia ingin jadi teman kita, tapi untuk menenggelamkan dan menghancurkan kita. Jadi hati-hati dengan dua orang ini, atau dua pribadi ini. Dunia itu punya pribadi. Iblis, jadi iblis dan dunia itu musuh kita. Di masa rentang waktu antara masa kini dan masa yang akan datang, maka perlu ada seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Yang kedua, yang lain musuh kita adalah keinginan mata. Kalau saudara baca 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16 dikatakan, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup itu juga musuh kita. Kerap kali kita dengan iblis, kerap kali kita kalah, dengan dunia kerap kali kita kalah untuk keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ini juga kerap kali kita menjadi yang pihak yang kalah. Oleh sebab itu dikatakan perlu ada seorang penolong yang membuat kita tetap fokus, yang membuat kita tetap berjalan, yang membuat kita tetap ada dalam rencana Tuhan. Tapi dikatakan, ingat nih, kalau saudara bisa melihat, dan di dalam antara rentang waktu masa kini dan masa yang akan datang, saudara akan lihat di sini kita kadang terluka, saudara-saudaraku. Hati kita terluka, hidup kita terluka. Di antara apa? Perjalanan antara masa kini dan masa yang akan datang. Di tengah-tengah perjalanan itu kadang kita terluka, kadang kita jatuh dalam dosa, kadang kita tidak berdaya untuk melangkah atau melanjutkan perjalanan iman kita. Di tengah-tengah rentang waktu antara masa kini dan masa yang akan datang, terkadang kita tidak berjalan di jalan yang rata. Ya saudara-saudaraku, dan ke yang lain bahwa itulah sebabnya Tuhan ngomong, ratakan tanah yang bergelombang dan lain sebagainya. Kenapa? Karena di masa rentang waktu masa ini dan masa yang akan datang, kita tidak mungkin dijamin kita tidak berjalan rata. Ada kadang naik, ada kadang turun, ada kadang kita tidak tahu arah dan jalannya, saudara-saudaraku. Itu antara rentang masa kini dan masa yang akan datang. Kadang kita di sini di masa rentang perjalanan kita, di masa kini dan masa yang akan datang, kadang kita berbeban berat, kadang kita melayani, kadang kita harus penginjilan. Semua itu butuh seorang penolong. Kapan berakhir tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu kapan berakhir antara rentang waktu masa kini dan yang akan datang. Itulah alasannya Yesus Kristus melarang murid-muridnya. Kalau saudara baca pasal 1 Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 dan ayat yang kelima, melarang murid-muridnya melakukan perjalanan, melanjutkan pelayanan, melanjutkan aktivitas sebelum Roh Kudus benar-benar turun di tengah-tengah mereka, benar-benar memenuhi mereka. Benar-benar Tuhan ingin memastikan Roh penolong ini benar-benar bersama-sama dengan murid-muridnya sebelum murid-muridnya melanjutkan hidup mereka, melanjutkan segala aktivitas mereka. Kenapa? Karena banyak hal yang bisa terjadi. Iblis goda kita, dunia hancurkan kita, keinginan mata juga menggoda kita, keinginan daging juga menghancurkan kita. Jalan kita kadang tidak rata, jalan kita kadang berliku-liku, berbatu-batu. Kadang kita juga naik gunung dan turun gunung dan lain sebagainya. Kadang kita terluka di sana, kadang kita menangis di situ dalam perjalanan rentang waktu yang kita tidak tahu. Dan Roh Kudus harus bersama-sama dengan kita. Karena apa? Maka itulah sebabnya saya katakan Roh Kudus
hadir, harus ada, harus diam di tengah-tengah kita. Ketika saudara sedih, ketika saudara terluka, ketika saudara marah, ketika saudara jatuh, ketika saudara tidak dapat melanjutkan perjalanan, Roh Kudus itu penolong yang lain, yang bisa memapah kita, yang bisa menggendong kita untuk kita, atau mengingatkan kita untuk tetap bisa berjalan, melanjutkan perjalanan kita. Karena Roh Kudus adalah penolong terpenting di dalam perjalanan para murid antara rentang masa kini dan masa yang akan datang. Roh Kudus itulah yang bisa menghantar kita sampai ke ujung di masa-masa yang penting ini. Ini masa yang sangat-sangat menentukan bagi kita. Apakah kita sampai ke ujung, atau kita hanya berhenti di tengah jalan, atau kita hanya belum sampai di tengah jalan, kita sudah jatuh dan kita menjadi orang yang kalah. Tapi dikatakan penolong itu akan nuntun kita. Itulah sebabnya, itulah alasannya Tuhan Yesus ngomong, "Hei murid-murid, jangan lanjutkan aktivitasmu, jangan lanjutkan perjalananmu, jangan lanjutkan pelayananmu, jangan lanjutkan apapun sebelum kau pastikan Roh Kudus turun di atas kamu." Maka Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan, kalau Roh Kudus turun atas kamu, baru kamu bisa lanjutkan. Pergi ke Yerusalem, pergi ke Yudea, pergi ke tempat-tempat lain sampai ke ujung bumi. Bisa dijamin kita sampai ke sana, saudara. Tapi harus Roh Kudus turun. Harus Roh Kudus bersama dengan kita. Jangan lanjutkan. Itu pentingnya Roh Kudus di masa kini sampai menghantar saudara di ujung di masa yang akan datang. Karena murid-murid tidak akan bisa melanjutkan perjalanan mereka, karena murid-murid tidak akan bisa melanjutkan pelayanan mereka dan melakukan segala aktivitas tanpa kehadiran dan pertolongan Roh Kudus di tengah-tengah hidup mereka. Hal yang sama itu bagi kita di masa sekarang ini, saudara-saudara. Percayalah, cepat ataupun lambat, kita akan menjadi orang-orang yang kalah di masa-masa sulit ini kalau Roh Kudus tidak jadi sumber pertolongan kita di rentang waktu masa kini dan masa yang akan datang. Saya berharap saudara mengerti maksud dari ayat yang sudah kita baca tadi. Perkataan Tuhan Yesus terbukti kalau saudara baca Kisah Para Rasul, ketika terjadi pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem, Petrus itu tidak pernah berkhotbah menghasilkan 3.000 jemaat yang langsung berubah. Artinya Roh Kudus itu, Yesus itu membuktikan perkataannya. Kalau Roh Kudus turun di atas murid-murid, murid-murid akan melakukan banyak hal yang besar, banyak hal yang luar biasa. Dan itu dibuktikan di Kisah Para Rasul pasal 2, saudara. Gereja mula-mula itu bertumbuh luar biasa. Murid-murid, orang-orang Kristen itu luar biasa cintanya sama Tuhan. Semakin luar biasa penderitaan yang mereka alami, semakin luar biasa juga pengalamannya dengan Tuhan. Semakin luar biasa juga mujizat menyertai hidup mereka. Jadi jangan takut. Murid-murid itu apa sih yang tidak dihadapi sama mereka? Mereka tiba-tiba diberhentikan, di PHK karena ikut Yesus. Mereka dianiaya, mereka diusir, mereka dikejar-kejar, mereka tidak dianggap, mereka itu hanya bagian dari kelas rendahan karena mereka mengikut Yesus. Tapi itu semua tidak jadi masalah ketika rentang waktu masa kini dan masa yang akan datang itu Roh Kudus bersama dengan mereka. Itu penting, saudara-saudaraku. Ingat, ini seperti trigger ya, menggerakkan dan kemudian menjadi sesuatu yang besar. Lambat laun itu pengaruh kekristenan itu bertambah besar, seperti gelindingan bola salju. Pengaruh kekristenan semakin hari semakin besar, semakin hari semakin besar, semakin hari semakin berdampak, semakin hari semakin dirasakan semua orang-orang yang ada di Yerusalem, Samaria, dan sampai ke Yudea, bahkan sampai ke ujung dunia. Ini seperti penggerak. Tapi harus saudara pastikan
perjalanan kita di masa kini dan masa yang akan datang ini, di tengah-tengah kita ini ada rentang waktunya. Pastikan Yesus, pastikan Roh Kudus menyertai hidup kita. Kalau tidak, kita akan gagal, saudara. Apa yang Tuhan atau Roh Kudus bisa lakukan di tengah-tengah rentang waktu ini yang panjang dan kita tidak tahu ujung, saudara. Nanti kita akan, pertama adalah Roh Kudus menaruh destinasi, tujuan Allah dalam hidup kita. Saudara-saudaraku, ketika Roh Kudus memenuhi murid-murid, murid-murid itu tidak ada tujuan yang lain selain dari tujuan Allah. Tujuan untuk memuliakan dan menyenangkan Allah. Semua keinginan, semua kehendak, semua perasaan, semua pikiran menjadi pikiran, perasaan, kehendak, dan tujuan Allah. Itu penting, saudara. Jadi Roh Kudus itu menaruh destinasi Allah, tujuan Allah di dalam hidup orang percaya. Supaya apa? Supaya tujuan kita di masa-masa rentang waktu antara masa kini dan masa yang akan datang itu bukan lagi kita berjalan di dalam jalannya kita, tujuannya kita, rencananya kita, kemauannya kita, kehendaknya kita, tapi sudah menjadi kemauan, rancangan, kehendak, pikiran, tujuan dari Roh Kudus. Itulah yang membuat kita tetap ada di dalam naungan pertolongan Roh Kudus. Kalau tidak, saudara-saudara, berbahaya buat kita. Saya ngomong begini, saudara-saudara, saya harap saudara bisa mengerti. Sejak para rasul dipenuhi Roh Kudus, tidak ada lagi visi pribadi, tidak ada lagi destinasi pribadi, tidak ada lagi kehendak pribadi, tetapi yang ada adalah visi dan kehendak Allah, destinasinya Allah di dalam hidup mereka. Tidak ada lagi destinasi pribadi, tapi yang punya Allah. Saya ngomong gini, mengerucut pada satu titik sasarannya, yaitu apa? Sasarannya Allah. Tidak ada lagi sasaran kita, tapi sasarannya Allah sendiri. Ini kalau saudara lihat, saudara-saudaraku, mengapa kita akhirnya jatuh bangun, dan jatuh bangun, dan jatuh bangun. Akhirnya banyak kita jatuh tapi gagal untuk bangun. Hati-hati, jangan takut, ada penolong bersama dengan kita. Ada penolong, saudara. Jangan takut di masa-masa yang sulit ini. Mungkin di masa kini dan masa yang akan datang, rentang waktunya. Mungkin kita hadapin COVID di rentang waktu ini. Gak apa-apa. Tapi ada Roh penolong buat kita. Ada Roh Kudus. Jangan takut. Mungkin saudara katakan, bisnis kayak gini, Pak, gak bisa. Bisnis kayak gini gak bisa. Usaha kayak gini gak usaha kayak gini. Semua udah dicobain pakai ini. Tapi jangan takut. Tuhan Roh Kudus sumber ide yang cemerlang buat kita di masa-masa yang sulit ini. Jadi jangan takut, saudara. Mungkin saudara katakan, keluarga udah begini, rumah tangga udah begini, istri udah begini, suami udah begini, anak udah begini. Waduh, kacau balau pakai ini. Jangan takut. Di rentang waktu inilah perjalanan kita sekarang, sama dengan saya. Yesus katakan, Roh penolong yang lain itu akan bersama-sama dengan kita. Jangan takut, saudara-saudara. Jangan ngomong, aduh, masa depan anak saya gimana pakai ini. Pintar gak anak saya kalau lulus dari sekolah? Masa sekolahnya di rumah bisa pintar begini? Jangan takut, ada Roh penolong buat kita. Makanya Tuhan ngomong, jangan tinggalkan Yerusalem, jangan tinggalkan rumahmu, jangan lakukan apapun sebelum Roh penolong itu bersama dengan kita. Pastikan itu. Pastikan dulu, saudara-saudaraku. Jadi mengerucut destinasi Allah sudah ditetapkan bagi perjalanan hidup kita. Ini harus menjadi cita-cita tertinggi orang Kristen. Cita-cita tertinggi saya, cita-cita tertinggi saudara, cita-cita tertinggi bagi kita semua. Tidak ada cita-cita yang lain. Boleh saudara katakan, aku mau jadi dokter. Good, gak apa-apa, silahkan jadi dokter. Tapi dokter harus menjadi dokter yang memiliki destinasinya Allah. Aku mau jadi profesor, silakan jadi profesor. Aku mau menjadi seorang manajer, silakan menjadi seorang manajer. Saya mau jadi direktur, silakan jadi direktur. Saya mau jadi pengusaha sukses, silakan. Tidak ada yang larang. Tapi ketika engkau ada di sana, pastikan destinasi Allah tetap bersama dengan kita. Tujuan Allah itu harus tetap bersama dengan kita. Kalau tidak, sang penolong yang lain ini nggak bisa
melingkupi, menaungi perjalanan yang panjang ini, yang kita tidak tahu apa-apa. Kita pulang dari tempat ini, kita nggak tahu apa-apa. Kita nggak tahu ujung dari masa ini, bro. Hanya kita tahu kalau kita mati masuk surga. Tapi selama kita hidup, kita nggak tahu apa-apa. Besok kita bangun, kita nggak tahu apa-apa. Kita nggak tahu kalau kita nanti ada beberapa yang ingin saya bawakan kepada saudara. Tapi perhatikan ini baik-baik. Kalau engkau menjadi bisnismen yang baik, tetap di jalur apa? Tujuan Allah. Mengapa kita ada? Kalau engkau dipercaya sebuah perusahaan oleh bosmu, jangan takut, tetap di situ. Tapi ingat, tetaplah di dalam tujuan Allah. Apapun yang kau dapatkan dan apapun yang kau lakukan. Bukan berarti Tuhan ngomong kalau tujuan saya, kamu nggak boleh punya tujuan. Percayalah saudara-saudara, kita bisa melakukan banyak hal. Bahkan lebih banyak yang bisa kita lakukan ketika Roh Penolong itu, Roh Kudus itu bersama dengan kita. Ketika Allah, saya ngomong ini, mendownload itu apa ya? Mendownload lah. Istilah komputer ya. Apa? Menyimpan, mau ngambil. Mundur. Hah? Mengunduh itu apa? Jadi ketika Tuhan tuh kayak mau mendownload visinya dalam hidup kita, saudara-saudaraku, jangan di-delete. Kita ambil download lagi visi pribadi kita. Jangan. Tetaplah visi pribadinya Allah yang kita lalui dan kita jalani bersama-sama. Percayalah, yang paling keren, yang paling indah, yang paling hebat, yang paling luar biasa, itu visinya Allah dalam hidup kita, bukan visi orang tua kita, no. Oleh sebab itu dia katakan penolong itu memastikan visi Allah yang di dalam kita, yang tersimpan dalam hati, pikiran, dan kemauan dan perasaan kita. Itulah Roh Penolong ini, Roh Kudus ini, penolong yang lain ini akan terus bersama dengan saudara, supaya destinasi tujuan Allah itu tetap ada bersama dengan kita. Nggak ada yang lain, saudara. Titik pengejaran destinasi harus sama. Kalau saudara pernah belajar atau pernah dengar cerita Elisa dan Elia, saudara-saudaraku, Elisa itu hanya satu tujuannya mengikut Elia. Apa? Jubahnya Elia. Nggak ada yang lain, saudara-saudaraku. Dia nggak mau keren seperti Elia, enggak. Dia mau hanya satu, jubahnya Elia itu jadi milikku. Kemanapun Elia pergi, dia ngomong, aku mau jubah itu. Kemanapun Elia pergi, apakah dia pergi kemana mau, tetap Elisa sebagai muridnya dia ngomong, aku mau jubah itu. Cara kita, Elisa itu punya tujuan hanya satu, mendapatkan jubah Elia. Tapi kalau saudara baca, saudara-saudaraku, baca 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 19-20, 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 12-14, saudara bisa melihat murid-murid yang lain selain dari Elisa. Ada meninggalkan Elia di Gilgal, ada juga murid-muridnya meninggalkan Elia di Betel, ada juga murid-murid Elia itu meninggalkannya di Yeriko. Tetapi hanya Elisa yang terus setia. Kenapa? Karena punya tujuan. Aku mau milik jubahnya Elia. Kita gitu, saudara-saudaraku. Ketika kita mengejar tujuan Allah, yang lain boleh tinggalkan, yang lain boleh keluar, yang lain boleh mengisi, yang lain boleh lari dari tujuan Allah. Saudara nggak boleh. Katakan tujuanku satu, sama seperti Elisa, yaitu jubahnya Elia. Jadi apapun tantangannya, apapun resikonya, tetap dia lihat jubah itu. Selama jubah itu masih bercokol di bahunya, di badannya Elia, Elisa tetap mengikut Elia. Nggak ada yang lain. Walaupun yang lain murid-muridnya meninggalkan ini. Kalau saudara selama tujuan Allah dalam hidup kita, ngomong, aku mau tujuan itu, aku mau destinasi itu, karena disitulah saya mendapatkan segala-galanya. Sekalipun orang meninggalkan yang lain, hanya satu saya ngomong. Yang kedua, Bapak dan Ibu, selain dari Roh Kudus tadi menaruh tujuannya, sehingga ketika kita berjalan masa kini dan masa yang akan datang, selama tujuan itu
destinasi Allah kita lalui, kita ikuti, maka Roh Kudus tetap menaungi kita. Apapun hambatan dan tantangannya, kita tetap bisa sampai ke ujung. Yang kedua, saudara-saudara, Roh Kudus mendesain prosesnya. Udah ada tujuannya, Tuhan tetap ada proses yang harus kita lalui, dan Roh Kuduslah yang akan mendesain. Tidak ada desain saudara selain dalam hidup saudara. Semuanya harus dari Tuhan, harus dari Roh Kudus. Dia rancang kita menurut rupa dan gambarnya di kitab Kejadian, dengan waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dan pada zaman yang tepat. Jangan berpikir kalau engkau lahir di masa milenial ini, saudara ngomong, kenapa aku nggak lahir di masa Pak Kennedy? Kenapa aku nggak lahir di masa Oma Ruth? Kenapa aku nggak lahir di masa Pak Philip? Kenapa aku nggak lahir di masa Tante Lili Diawati? Kenapa aku nggak lahir di masa yang itu? Kenapa aku harus lahir di sini? Semuanya itu didesain oleh Allah, tepat waktunya. Jadi kalau saudara hari ini lahir di masa yang seperti sekarang ini, Tuhan tuh nggak salah mendesain kita, saudara. Tuhan nggak salah kita dilahirkan di masa sekarang. Kenapa engkau tidak dilahirkan di masa saya? Karena Tuhan punya destinasinya, dan yang merancangnya itu Tuhan. Nggak bisa kita, saudara-saudara. Nggak bisa saudara minta, saya mau di bulan, ya sekarang bisa ya, bulannya sama, tanggalnya sama, tahunnya kalau bisa sama, gitu kan? Bisa lah itu sekarang teknologi sangat tinggi. Tapi saya ngomong, Tuhan merancang kita menurut rupa dan gambarnya, dengan waktu yang tepat, di tempat yang tepat, pada zaman yang tepat, juga pada mamah yang tepat. Kita dilahirkan pada orang tua yang tepat. Jangan berpikir, kenapa saya nggak dilahirkan dari istrinya Pak Jokowi? Kalau saya dilahirkan sekarang, saya kemana-mana, ajudan pas pampres itu akan mengelilingi dan menyertai saya. Tidak, saudara-saudaraku. Tuhan yang punya tujuan, Dia masukkan tujuannya, Dia masukkan hidupnya, Dia masukkan destinasinya, Dia masukkan visinya di dalam hidup kita. Dan Tuhan merancang supaya visi dan tujuan ini tergenapi sampai di sana. Oleh sebab itu, ketika kita dilahirkan dari orang tua seperti apapun, itu tidak salah. Itu ada rancangan Tuhan ada di dalamnya. Kalau kita lahir tidak di rumah sakit, kebetulan kita lahir normal, atau seperti saya lahir katanya di kamar mandi, mama saya maaf ini mau pipis, kok anak ini udah keluar. Ya puji Tuhan, harusnya bersih. Kan jadi pendeta, yang lain gak jadi pendeta karena lahir di mana? Kamar mandi. Tapi ingat ini baik-baik. Dulu saya berpikir, kenapa saya lahir dari mama yang seperti ini? Kenapa saya nggak lahir dari pengusaha, dari orang yang hidupnya enak? Tapi waktu saya melihat ini, kelahiran kita, siapa yang melahirkan kita pun, itu adalah rancangannya Tuhan. Di tempat dan di masa apapun, itu adalah bagian dari rancangan Tuhan. Karena proses untuk mendesain perjalanan kita itu dari Tuhan, bukan dari saudara. Saya ngomong begini, ada tahun dalam hidup kita, ada bulan dalam hidup kita, ada tanggal dalam hidup kita, ada jam juga dalam hidup kita, ada menit yang dalam hidup kita, ada juga detik di dalam hidup kita. Tapi dengarkan ini baik-baik, tidak ada yang terbuang dan terlewatkan tanpa tujuan Allah dalam hidup kita. Itulah sebabnya seorang penolong itu harus ada, supaya tetap tujuan itu yang dirancang oleh Tuhan itu, yang didesain oleh Tuhan itu untuk kita, itu tetap ada bersama-sama dan bisa kita jalan. Saya ngomongin, apa destinasi Tuhan bagi kita? Allah mendesain hidup kita. Pertama saya katakan saudara, untuk rumah rohani Tuhan, dan seluruh proses pelaksanaannya harus sempurna. Karena apa? Next, coba lihat. Saudara tahu, pertama kita didesain untuk apa, saudara? Untuk
rumah Allah. Baca saudara-saudara 1 Korintus pasal 3 ayat 16 di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari saya ambil, dikatakan, tahukah saudara bahwa kalian adalah bait Allah? Ini yang mendesain bait Allah ini, itu Roh Kudus. Desainnya harus sama, polanya harus sama, bentuknya harus sama. Karena apa? Sesuai dengan pesanan yang akan tinggal di dalam hidup kita. Roh Kudus itu akan turun, akan berdiam, akan menjadi rumah di dalam hati kita, dalam hidup kita. Kalau begitu, yang mendesain semua bentuk diri kita ini, itu adalah Roh Kudus. Supaya apa? Karena dia penghuninya, karena dia tuannya di sana, bukan saudara. Bukan saudara. Itulah sebabnya saya katakan begini, saudara-saudara. Ingat, kita ini didesain untuk rumah Tuhan. Sama seperti Tuhan menuntun. Kalau saudara lihat waktu Musa waktu Tuhan ngomong sama Musa, buat dulu sesuatu rumah atau tabernakel atau rumah Tuhan buat Tuhan. Itu saudara-saudaraku dirancang, ada satu. Kalau saudara baca, ada satu namanya Besael. Itu diberi hikmat, diberi tuntunan, diberi pengetahuan, diberi kebijaksanaan oleh Allah, sehingga semua detail-detail yang kecil-kecil itu bisa dilakukan oleh Besael. Karena apa? Yang mau tinggal di tabernakel itu bukan Musa. Dia mau tinggal di tabernakel itu bukan umat Israel, tapi Allah sendiri. Maka desainnya juga dari Allah, bentuknya juga dari Allah, ukurannya juga dari Allah, bentuk bagaimana cara mengerjakannya itu semuanya dari Allah. Maka dipilihlah namanya Besael, saudara. Baca Keluaran pasal 31 terus, saudara baca, saya nggak akan baca. Demikian juga saya katakan, dia menuntun kita dari waktu ke waktu, dia menuntun kita dari tahun ke tahun, dia menuntun kita dari bulan ke bulan, dia menolong kita dari tanggal ke tanggal, dari jam ke jam, dari menit ke menit, dari detik ke detik. Supaya apa? Supaya desain rumah Tuhan ini sesuai dengan kehendak Allah. Karena penghuni terakhirnya, Tuannya adalah dalam diri kita adalah Allah sendiri. Pertanyaannya, sudah sesuaikah desain Allah di dalam hidup kita? Benarkah Allah akan menjadikan hidup kita, tubuh kita menjadi rumahnya? Pertanyaannya gitu. Kalau belum, berarti ada yang salah desainnya, saudara. Ada yang salah, yang Tuhan tidak mau ada di sana. Karena bukan kita yang tinggal selamanya, tapi Allah yang tinggal. Harus sesuai dengan keinginan, sesuai dengan rancangan, sesuai dengan desainnya Allah. Karena dia yang tinggal di dalam diri kita. Karena seorang penolong yang akan kita berjalan menyertai kita dalam masa kini sampai masa yang akan datang adalah Roh Kudus. Maka Tuhan katakan, hei, Roh Kudus itu tidak akan pernah jauh dari hidupmu, tidak akan pernah lari dari hidupmu. Dia akan tinggal. Maka dia bangun bukan tabernakel. Tabernakel itu bisa ditutup, bisa dibongkar, bisa dipasang, bro. Tapi ini disebut bahasanya permanen. Bait Allah di dalam diri kita. Desainnya itu Allah sendiri, karena Allah sendiri yang akan tinggal di sana. Kalau Allah tinggal di sana, maka saudara-saudara harus tahu, semua harus sepertujuan dan sesuai dengan tuan rumah, bukan sesuai dengan kita. Baca kisah para rasul pasal kitab Keluaran pasal 31 tentang Besael, ayat 1 dan 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat telah kutunjuk Besael bin Hur dan dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Tujuannya hanya satu, supaya dapat membangun tabernakel di mana Allah akan berdiam menyertai orang Israel di padang gurun. Tujuannya hanya satu. Begitu juga Allah mendesain rumahnya di dalam hidup kita. Tujuannya hanya satu,
Ketika engkau berjalan di padang gurun, Dia ada bersamamu. Dia tinggal bersamamu. Kapanpun engkau butuhkan, kapanpun engkau datang, Dia tinggal bersama dengan kita. Tidak ada jarak antara Allah Sang Penolong itu, Roh Kudus Sang Penolong itu, dengan dirimu, karena Dia ada di dalamnya, berdiam. Dia akan jadikan hidup kita rumahnya sendiri. Kalau begitu, biarkan Allah yang mendesainnya. Oleh sebab itu, di mana engkau lahir, kapan engkau lahir, di era apa engkau lahir, itu semuanya desainnya Allah. Karena Dia mau Dia tinggal di sana. Sama seperti Besael, Allah akan memenuhi kita dengan Roh Kudus agar kita mendapatkan tuntunannya, mendapatkan hikmatnya, mendapatkan keahliannya, mendapatkan pengertiannya, mendapatkan pengetahuannya. Apa? Agar apa? Agar kita dapat membangun bait Allah, yaitu hidup kita yang sesuai dengan selera atau cita rasa sang calon penghuninya, yaitu Roh Kudus sendiri. Besael diberikan hikmat dan pengetahuan supaya tabernakel itu sesuai dengan Allah, sesuai dengan keinginan cita rasanya Allah. Sehingga ketika tabernakel itu selesai, Allah itu berdiam bersama-sama dengan umat. Ketika tabernakel kita selesai itu, saudara-saudara, maka Roh Kudus itu akan berdiam. Di masa apa? Perjalanan kita masa kini sampai di masa yang akan datang. Saya harap saudara bisa mengerti apa yang ingin saya sampaikan. Itulah sebabnya kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Dia yang empunya tubuh kita. Dia yang akan berdiam dalam tubuh kita. Oleh sebab itu, jangan kita mendesain diri sendiri. Oke, lihat nih rute perjalanan. Maaf, foto ini harusnya bukan ajarannya kita Islam. Hanya saya, tapi ada beberapa yang pas. Hanya untuk pinjam nama saja saya. Jangan dicontek ini. Saya buat kemarin, aduh susah sekali. Tapi tiba-tiba saya ngomong peta kehidupan. Tiba-tiba keluar yang punya Islam, punya Kristen rupanya kurang. Nanti saudara-saudara yang hebat buat ya. Waktu kita belum dilahirkan, masih ada di pikiran dan hati Allah. Itu alam roh. Maka Tuhan menaruh, dikatakan benih ketika suami istri ada. Gitu ya. Kita lahir, kita di 9 bulan ada di alam rahim. Ingat, ini perjalanan kita, saudara. Dari alam rahim sampai alam dunia kita lahir, kita sudah mulai melakukan perjalanan rohani kita, melakukan perjalanan hidup kita dari masa kini tadi, saudara, ada rentang waktu itu, sampai kita mengalami kematian, sampai kita akan masuk ke surga, mengalami kebangkitan dan ada di surga. Saya mau beritahukan saudara, semua rute ini Tuhan yang punya. Rute ini Tuhan yang tahu. Rute ini Tuhan yang hafal. Percayalah saudara-saudara, saya ngomong begini, Allah bukan hanya mendesain hidup kita sebagai rumah rohaninya, tetapi juga Dia mendesain rute perjalanan hidup kita. Tuhan merancang rute perjalanan hidup kita secara detail. Perjalanan hidup kita harus ditolong oleh Roh Kudus. Roh Kudus seperti tiang awan dan tiang api ketika menuntun bangsa Israel dalam perjalanannya di padang gurun. Dunia di mana kita hidup seperti padang gurun, saya ngomong. Kita tidak tahu alur jalannya. Kita tidak tahu papan petunjuknya ketika ada persimpangan jalan. Ketika ada 2 jalan saja, kiri dan kanan, kita tidak tahu, kanan gua mau ke kiri nih. Kita nggak tahu. Di masa-masa itu Roh Kudus tolong kita. Ayo kamu ke kiri, karena di sana ujungnya. Karena kita nggak tahu ujungnya, saudara. Pada waktu kita menghadapi persimpangan jalan aja kita nggak bisa memutuskan, karena nggak tahu arahnya kemana. Sama seperti orang Israel ketika ada di padang gurun, orang Israel juga tidak tahu. Ini kemana? Ini mau kemana? Arahnya apa? Nanti di sana 100 meter lagi atau 1 kilo lagi apa yang terjadi? Mereka nggak tahu. Apakah ada air di sana? Apakah ada gunung di sana? Apakah ada harimau di sana? Apakah ada perampok di sana?
Ada tentara-tentara di sana untuk menghancurkan. Mereka nggak tahu. Makanya ada tiang api dan tiang awan menuntun mereka. Ingat, menuntun mereka tidak jauh, saudara. Selama tiang awan itu berjalan, mereka harus berjalan. Tiang awan berhenti, kita katakan mereka harus berhenti. Artinya tuntunan tiang awan itu nggak jauh sampai mereka bisa lihat 10 km di sana. Tidak, hanya sebatas langkah mereka dituntun sama Tuhan. Ketika tiang awan itu berhenti, mereka nggak coba-coba untuk lari dan berkata, ayo kita lanjutkan aja supaya kita cepat sampai ke kanan. Tidak, Alkitab katakan ketika tiang awan berhenti atau tiang api berhenti, mereka berhenti juga. Kenapa? Karena mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu kalau melanjutkan perjalanan. Roh Kudus menolong kita di dalam ketidaktahuan kita ketika kita melanjutkan perjalanan. Waktu ada pilihan bagi kita, Roh Kudus tuntun kita. Pilih yang terbaik. Pilih ini. Dia tolong kita, saudara-saudaraku. Kita tidak tahu kalau kita belok, apa yang terjadi. Ke arah mana kita harus belok. Ketika kita belok itu ujungnya apa, kita tidak tahu. Seandainya kita belok ke kanan, kita tidak tahu. Kalau kita belok ke kanan, ujungnya seperti apa, kita tidak tahu. Itulah sebabnya Tuhan mengirim Roh Kudus untuk menolong kita. Kita membutuhkan instruksi Roh Kudus setiap saat dan dalam kehidupan kita. Roh Kudus dapat melihat seluruh bumi. Roh Kudus dapat melihat seluruh sejarah karena dia terlibat dalam seluruh sejarah. Hanya dialah yang mengetahui apa yang akan terjadi di depan kita, apa yang sedang menghadang di depan kita. Roh Kudus memilih bagi kita jalan yang paling tepat agar kita bisa tiba di garis akhir dengan sempurna. Inilah sebabnya Tuhan merancang tujuan hidup. Tujuannya hanya satu, supaya kita tetap jadi rumah bagi dirinya. Waktu kita berjalan, saudara, rutenya pun kita nggak tahu, tapi Tuhan yang atur rutenya. Ketika kita nggak punya jalan, Dia katakan Dia akan persiapkan jalan. Ketika jalan kita tidak rata, Dia akan ratakan perjalanan kita. Ketika kita menghadapi gunung, dikatakan lembah, Dia akan siapkan kita yang terbaik. Itulah sebabnya jangan tinggalkan ruangan ini. Jangan engkau memulai segala sesuatu kalau tanpa Roh Kudus bersama dengan engkau. Baca satu ayat ini, kita tutup ibadah kita. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3 ya. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu apa? Seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini janji Tuhan buat kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian Urapilah dari pujian yang terakhir, tapi bagian yang pertama. Saudara-saudaraku, kalau saudara baca kisah para rasul, Tuhan melarang murid-muridnya untuk melanjutkan segala perjalanan dan aktivitas, baik pelayanan, aktivitas hidup mereka, sebelum Roh Kudus turun di atas mereka. Dan hari ini Tuhan mau beritahu mengapa harus kita menunggu, mengapa harus Roh Kudus itu turun di tengah-tengah kita. Karena Dia adalah seorang penolong. Mengapa kita butuh pertolongan? Ingat, ada rentang waktu yang panjang yang kita tidak tahu ujungnya, yang kita tidak tahu apa yang harus terjadi dalam hidup kita. Tapi Roh Kudus, Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Bolehkah engkau membuka hatimu, saudara-saudara? Ini yang kau butuhkan di masa-masa pandemi, masa-masa yang sulit, masa-masa yang sulit, masa-masa aku bingung untuk melakukan apa. Saya tahu kau berkata pakai ini yang sulit, masa-masa itu. Aku bingung pakai. Saya tahu banyak kita yang bingung. Kita kadang putus asa. Saya tahu kita sedang putus asa. Tuhan katakan jangan takut. Maka penolong kita bersama-sama. Urapilah, urapilah. Jangan pulang tinggalkan tempat ini sebelum Roh Kudus turun
memenuhimu, karena Dia akan menolongmu untuk melakukan perjalanan panjang bersama dengan Dia. Sama seperti orang Israel melakukan perjalanan yang panjang sampai menuju Kanaan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di depan mereka. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka hadapi. Tapi tiang awal, tiang api Allah bersama dengan mereka. Akhirnya mereka sampai ke Kanaan. Itu bukan karena mereka hebat, tapi karena Roh Kudus, karena Allah yang menuntun mereka. Hari ini juga saudara, ini perjalanan di padang gurun sama. Saudara tahu ini perjalanan seperti di padang gurun. Saudara tidak tahu mau belok kemana. Apakah saudara harus lurus? Apakah saudara harus ke kiri? Apakah saudara harus ke kanan? Saudara tidak tahu. Karena orang saudara tidak maha tahu. Tapi Allah sedang merancangkan masa depan, merancangkan tujuannya dalam hidup. Rute perjalanannya pun Tuhan yang membuatnya, sehingga Dia memastikan kau sampai dengan aman, sampai dengan selamat, sampai dengan bahagia. Tapi Tuhan katakan, jangan tinggalkan Yerusalem, jangan tinggalkan tempat ini sebelum Roh Kudus turun. Karena Roh Kudus akan menolong engkau di dalam perjalanan padang gurun ini. Haleluya, haleluya. Bapak-bapak, saya tahu engkau mulai bingung. Engkau mulai bingung. Engkau mulai tidak tahu apa yang harus dilakukan. Anak-anak muda, saya tahu engkau mulai juga bingung. Engkau mulai mempertanyakan kelanjutan masa depan. Engkau mulai menundukkan kepala. Engkau mulai diserang oleh keputusasaan. Apakah benar di masa depan? Apakah ini benar hidupku ada di masa depan yang pas? Masa depan yang penuh harapan yang seperti Tuhan. Rancangan Tuhan tidak berubah di dalam hidup. Rancangan Tuhan juga tidak berubah sekalipun engkau berubah. Tapi dengarkan ini baik-baik. Ada satu tujuan Allah. Mengapa engkau lahir di masa kini? Mengapa engkau lahir di masa yang lalu? Karena Tuhan punya destinasinya. Tuhan punya tujuan yang mulia, yang keren, yang dahsyat bagimu. Yaitu Dia merancang hidup supaya menjadi baiknya Allah. Ukurannya, bentuk, bahan-bahannya itu datang dari Allah. Mengapa harus dari Dia? Karena Dia yang akan berdiam di dalam diri kita. Bukan orang lain, bukan papa mama kita, bukan bos kita, tapi Tuhan sendiri. Itulah sebabnya Dia bisa menjamin ketika kita berjalan antara rentang masa kini dan masa yang akan datang. Dia jamin Dia akan menuntun dan menolong kita, karena Dia berdiam di dalam diri kita. Itu seperti tiang api dan tiang awan di masa orang Israel. Begitu juga di masa kita, ketika kita berjalan seperti di padang gurun yang luas. Prosesnya dari itu, rute perjalanannya juga harus pastikan dari Tuhan, karena Dia yang tahu ujung perjalanan kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, mungkin engkau ibu-ibu berkata, aku sudah mulai stres pakai. Aku sudah mulai stres. Dengarkan ini, ada banyak ibu-ibu yang lain juga sama seperti aku. Ada banyak juga bapak-bapak yang lain di luar sana sama seperti engkau bapak-bapak. Engkau mulai menghadapi kesulitan. Engkau mulai patah semangat. Engkau mulai bersulit. Mulai engkau tidak mengerjakan apa-apa. Anak-anak muda, ada banyak anak-anak muda yang sama seperti engkau, mempertanyakan kelanjutan masa depan mereka, mempertanyakan kejelasan masa depan mereka. Tapi masa depan yang paling jelas bisa dituntun oleh Tuhan kalau Roh Kudus Sang Penolong itu
ada di dalam diri dan diri saya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kau boleh hari ini menanggapi panggilan, satu panggilan dari surgawi buat saudara? Engkau mengakui keterbatasanmu, engkau mengakui ketidakmampuanmu untuk melihat masa depan, untuk melihat satu jengkal, satu hari di depan saja kau tidak bisa lihat. Maka Roh Kudus mendesain hidup dan menaruh bangunan Allah di dalam dirimu, supaya Roh Kudus berdiam, sama seperti Allah di tabernakel perjanjian lama, supaya Allah berdiam di dalam dan bersama-sama dengan orang Israel. Begitu juga Allah menaruh rumah tabernakelnya di dalam diri kita, supaya Dia bisa berdiam dan menemani kita untuk berjalan setapak demi setapak. Dia pastikan engkau sampai sempurna di ujung sana. Mungkin engkau berkata, Pak Kennedy, bolehkah aku mengangkat tanganku? Aku ingin Roh Kuduslah yang menuntun. Roh Kudus penolong yang dijanjikan Bapa itu. Aku tidak mau lagi Dia hanya berjalan di sampingku. Aku tidak mau lagi Dia hanya berjalan di depanku, di belakangku. Aku tidak mau Dia hanya ada di dalam pikiranku, tapi aku mau Dia ada di dalam hidup. Biar Dia jadikan tubuhku menjadi rumah bagi Dia, sehingga semua kondisi, situasi yang kuhadapi di masa-masa ini, Dia dapat menjadi penolong bagi. Kalau kau berkata, itulah yang ku maksud pakai diangkatlah tanganmu hari ini. Kau anak-anak muda, angkatlah tangan. Om angkatlah tangan. Ibu-ibu angkatlah tangan. Aku tahu kau sudah banyak menangis. Hari ini waktunya kau berhenti menangis. Raih kesempatan, raih berkat-berkat. Mungkin sudah beberapa bulan engkau tidak dapat menikmati apa-apa. Engkau hari ini bisa menikmati. Bapak-bapak dengar dari angkat tangan. Anak-anak remaja angkat tangan. Pria-pria angkat tangan. Angkat tanganmu. Saya tahu, saya juga seperti kita sedang berhadapan dengan padang gurun. Setiap detik seperti kita tidak tahu berbuat apa, melakukan apa, mengerjakan apa, memutuskan apa. Itu memang lumrah, itu jamak, itu biasa. Karena kita tidak tahu memang di depan kita. Itulah sebabnya Roh Kudus turun untuk menolong kita, supaya kita dibuat tahu apa yang harus kita putuskan, dan kemana kita harus berbelok, dan kemana kita harus melanjutkan perjalanan. Karena rutenya didesain oleh Allah sendiri buat kita, bukan desainmu. Karena desainmu, Alkitab katakan, ujungnya adalah kematian. Tapi desain jalan rute perjalanan kita oleh Roh Kudus adalah kehidupan dan kesempurnaan. Angkatlah tanganmu, kita naikkan pujian ini sekali lagi, refnya saja. Setelah itu saya berdoa buat angkatlah tanganmu biar pengurapan Allah turun dan kuasa. Angkat tanganmu, angkat tanganmu. Penuhi aku pribadi, Tuhan. Roh Kudus, urapilah.
dengan sukacita. Roh Kudus akan berdiam dan memastikan perjalananmu lancar, perjalananmu aman, perjalananmu sukses. Dia akan pastikan engkau di ujung dengan sempurna, sampai dengan sempurna. Katakan sekali lagi, urapilah, urapilah, urapi anak-anak mudamu, urapi bapak-bapak kami, urapi om-om kamu, urapi ibu-ibu yang ada di rumah, urapi keluarga kami, urapi di dalam nama Yesus. Di nama Haleluya, haleluya. Bapak, hari ini Hamba sudah selesai memberitahukan apa yang harus kami dengar, apa yang harus Engkau beritahukan, dan apa yang harus mereka ketahui. Selama ini kami bingung untuk melakukan apa, memutuskan apa, bertindak tentang apapun. Kami bingung untuk apakah kami harus lurus, apakah kami harus berhenti, apakah kami harus belok ke kanan atau ke kiri. Kami bingung melakukannya karena kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tapi Roh Kudus hari ini hadir dan berdiam selama-lamanya dalam hidup kami untuk memastikan tidak ada perjalanan yang membuat kami gagal, tidak ada keputusan yang menghancurkan kami. Hari ini Roh Kudus seperti tiang api dan tiang awan dalam perjalanan kami. Engkau yang merancang tujuan hidup di dalam hidup kami. Engkau juga merancang mendesain rute perjalanan kami. Dan kami mau beritahukan, kami mau melakukan apa yang Tuhan mau. Kalau Engkau menyuruh kami berhenti, kami akan berhenti. Kalau Engkau menyuruh kami beristirahat, kami akan beristirahat. Kalau Engkau menyuruh kami belok ke kiri, kami akan belok ke kiri. Kalau Engkau mengatakan lanjutkan perjalanan, kami akan lanjutkan perjalanan hidup kami. Terima kasih untuk firman sebagai penolong, sehingga kami dapat melihat bahwa hari ini bukanlah hari kematian buat kami, tapi ini adalah hari kebangkitan rohani kami. Kami mau menatap ke depan, kami mau berjalan ke depan, kami mau meraih apa yang Tuhan sediakan, karena Roh Kudus Sang Penolong itu bersama-sama dengan kami. Saudara-saudaraku, angkatlah tanganmu, kita akan pulang dan meninggalkan tempat ini. Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati anak-anak yang kau cintai dan kau kasih. Tuhan memberkati pernikahanmu, Tuhan memberkati bisnis dan usaha, Tuhan memberkati pekerjaan di mana Tuhan percayakan engkau ada di sana. Tuhan memberkati semua engkau anak-anak muda, cita-cita dan harapan. Hanya di tangan Dialah engkau pasti punya masa depan yang penuh harapan dan kebahagiaan. Oleh sebab itu jangan takut, jangan khawatir. Berjalanlah dari tempat ini dengan gagah, penuh keberanian karena Roh Kudus bersama dengan engkau. Penolong yang lain itu akan menuntun engkau mulai dari sakit, menolong dan mengangkat engkau supaya engkau sampai selamat dan sempurna di ujung. Berilah persembahanmu hari ini dengan sukacita, dengan bahagia dan penuh ucapan syukur, karena yang terbaik sedang Tuhan sediakan buatmu. Oleh sebab itu angkatlah sekali lagi tanganmu, pulanglah engkau dan biarkan tangan Tuhan di atas tanganmu untuk menyalurkan berkat, pengurapan, mujizat dan kekuatannya di dalam hidupmu. Oleh sebab itu
Pulanglah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bawalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus akan menaungi hidupmu, hidupku, dan orang-orang yang kau cintai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memeluk dan menyertai engkau. Berkat ini buatmu, dan kita sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Selamat pulang. Shalom. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GSJ Efrata. Untuk persembahan umum dan persepuluhan dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 1763 013344 atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah. Untuk memudahkan pencatatan bendahara gereja, sangat membantu sekali jika setiap persembahan dibedakan dengan cara sebagai berikut. Untuk persembahan umum, berikan angka 1 pada digit terakhir nominal. Contoh 20.001. Untuk persepuluhan, berikan angka 2 pada digit terakhir nominal. Contoh 20.002. Jangan lewatkan ibadah online di channel GSJ Efrata selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Selamat bergabung di keluarga GSJ Efrata. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati.